البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Kita akan mengulangi sedikit pembahasan terakhir kemarin, barakallahu fikum, mengenai ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, kesimpulan daripada 6 ucapan-ucapan para ulama al-mujtahidin dari kalangan al-imam, dari kalangan a'immah arba'ah, yaitu 4 imam ahli ijtihad, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Kata beliau, idan jika demikian, hadi aqwalul a'immah al-mujtahidin. Nah, inilah ucapan-ucapan para imam ahlu ijtihad. Ijtahadu an ilmin, mereka berijtihad. Nah, barakallahu fikum, bersumber dari ilmu. Wa an ahliyatin lil ijtihad, dan memang mereka itu ahlinya dalam artian mereka memang memumpuni dalam masalah ijtihad. Lakin akan tetapi lam yadda'u li anfusihimul ismah. Walaupun demikian mereka tidak meninggalkan pada diri-diri mereka ismah, penjagaan dalam artian maksum dari kesalahan, tidak. Bahkan ada di antara mereka yang barakallahu fikum ijtihadnya keliru, barakallahu fikum, dan juga pendapatnya keliru. Jadi sandaran kita barakallahu fikum wa hafizakumullah adalah dalil. Barakallahu fikum, sebagaimana yang akan beliau sampaikan. Perhatikan di situ, bal ausau an yu'khadha min aqwalihi ma wafaqad dalil. Bahkan mereka saling mewasiatkan agar diambil dari ucapan mereka yang mencocoki dalil. Kami nukilkan sekali lagi barakallahu fikum. Barakallahu fikum, tidak masalah. Kullama takarrar. Kapanpun atau semakin diulang-ulang sebuah faedah, takarrar, semakin menetap barakallahu fikum. Berkata al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Malik bin Anas Abu Abdullah, beliau mengatakan sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlih. Barakallahu fikum, Imam Malik berkata, innama ana basyarun, hanya saja aku adalah manusia biasa. Ukhti'u wa usi, aku keliru dan aku benar. Dalam artian terkadang keliru, terkadang benar, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan, fangduru ila ra'i, maka lihatlah kepada pendapatku atau kepada pemikiranku. Fakullama wafaqal kitab was sunnah fakhudhu bih, selama ucapanku, selama pendapatku mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka ambillah. Wa kullama lam yuwafiqil kitab was sunnah fatrukuh. Perhatikan, beliau mengatakan, dan kapanpun ucapanku atau pendapatku tidak mencocoki dalam artian menyelisihi daripada dalil, tidak mencocoki Al-Qur'an dan Sunnah, fatrukuh, maka tinggalkanlah. Barakallahu fikum, itu diantaranya ucapan al-Imam Malik. Barakallahu fikum, Malik bin Anas Abu Abdullah. Kata beliau di sini, perhatikan, fayajibu 'alal Hanbali idza ra'a ad-dalil ma'a Syafi'i an ya'khudha biqauli Syafi'i. Maka wajib bagi orang yang bermadzhab Hambali, pengikutnya Ahmad bin Hanbal, apabila melihat dalil bersama pengikutnya Syafi'i, pengikutnya Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, an ya'khudha, wajib untuk dia itu mengambil biqauli Syafi'i, wajib dia itu mengambil ucapan pengikutnya mazhab Syafi'i. Kapan itu? Selama mencocoki dalil. Wa wajibun asy-Syafi'i idza ra'a ad-dalil ma'al Hanafi, dan wajib juga terhadap orang yang menganut mazhabnya Syafi'i apabila dia melihat dalil ma'al Hanafi, dalil tersebut bersama pengikutnya Imam Abu Hanifah, an ya'khudha biqaulil Hanafi. Wajib untuk dia itu mengambil ucapan orang yang bermazhab Hanafi. Barakallahu fikum. Wa wajibun 'alal Maliki, dan wajib juga orang yang bermazhab Maliki, pengikutnya atau mazhabnya Malik bin Anas. Idza ra'a dalil, apabila dia melihat dalil ma'al Hanbali, dalil bersama pengikutnya Ahmad bin Hanbal, an ya'khudha biqaulil Hanbali, maka wajib dia mengambil ucapan Hanbali. Barakallahu fikum. Li'anna al-gharada, perhatikan ini, dikarenakan tujuan intinya huwal ittiba'ud dalil, intinya adalah mengikuti ad-dalil. Man taraka ad-dalil dhalla sabil, barang siapa yang meninggalkan dalil, niscaya dia akan sesat dari jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Man taraka dalil dhalla an sawa'is sabil, barang siapa yang meninggalkan dalil,
sungguh dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Sehingga Imam Malik bin Anas, beliau juga menyatakan dalam sebuah kitab dinukilkan oleh Al-Imam Al-Harawi dalam kitab Damil Kalam wa Ahlih, man arada an-najata fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang ingin barakallahu fikum keselamatan, maka wajib atasnya untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau apa di sini? Perhatikan, li'anal gharadu huwa ittiba'ud dalil, karena tujuannya intinya adalah mengikuti dalil, laisal gharadu qaula fulan wala fulan. Perhatikan baik-baik ini. Bukan yang diinginkan sebagai patokan itu bukan ucapan si fulan, wala fatwa fulan, wala syekh fulan, wala ustadz fulan. Hati-hati barakallahu fikum. Tapi sandaran kita, pedoman kita, patokan kita adalah ad-dalil barakallahu fikum. Bukan semata-mata fatwa syekh fulan. Syekh fulan membolehkan kok dan semisalnya. Barakallahu fikum. Jangan demikian, tapi lihat dalilnya ada enggak gitu. Barakallahu fikum. Kalau sesuai dengan dalil, maka kita ambil. Barakallahu fikum. Kalau tidak sesuai dengan dalil, jangan kita ambil. Barakallahu fikum. Man taraka dalil dalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang meninggalkan ad-dalil, niscaya dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Fala yata'assabuna li a'immatihim. Maka barakallahu fikum, mereka tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum, jangan sampai mereka yata'assabun, saling fanatik. Barakallahu fikum, ta'assub dengan apa? Para imam mereka. Sudah tahu imam-imam mereka, ustadz mereka, syekh mereka keliru, tetap dibela juga. Tetap dibela, tetap diberikan dukungan dan juga dibela. Jangan, barakallahu fikum. Keliru. Yang sesat tetap sesat, barakallahu fikum, hati-hati. Wa innama yata'assabuna lid-dalil faqat, dan hanya saja hendaknya mereka yata'assabun, berpegang teguh dengan dalil saja, yang dijuluki dengan al-mutamassikun. Lebih pantasnya, lebih layaknya kalau seandainya kita ucapkan al-mutamassik, yaitu orang yang berpegang teguh dengan apa? Ad-dalil, al-mutamassik bil kitab was sunnah, orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan as-sunnah, bukan orang-orang yang muta'assibun li ara'i a'immatihim, bukan orang-orang yang mereka itu fanatik terhadap apa? Terhadap pemikiran para imam mereka. Na'udzubillah min dzalik. Berkata Syekh Shalih Fauzan dalam sebuah kitab, yaitu dalam kitab beliau dalam silsilah Syarh Rasail, Syekh Shalih Fauzan memiliki beberapa risalah tulisan, kemudian sana dikumpulkan. Barakallahu fikum, dalam silsilah Syarh Rasail halaman 53 ya. Mungkin cetakannya berbeda-beda. Beliau mengatakan barakallahu fikum, fala yakfi annal insan ya'riful haqqa faqat. Tidak cukup bahwasanya manusia itu mengenal kebenaran saja. Bala budda an ya'rifal haqqa wa ya'rifal batil. Bahkan harus dia itu mengenal kebenaran dan juga mengenal kebatilan. Kenapa? Tujuannya apa? Ya'riful haqqa min ajli an ya'mala bih wa ya'riful batila min ajli an yatajannabah. Dia mengenal kebenaran, mengenal al-haq dalam rangka agar dia mengamalkan dengannya, dan dia mengetahui kebatilan dalam rangka agar dia menjauhinya. Barakallahu fikum. Kemudian juga Syekh Shalih Fauzan mengatakan dalam Syarah Al-Mandhumah Al-Haiyah barakallahu fikum li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah taala, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Fala yajuzu akhdhu qaulil faqih mahma balagha min al-fiqh wal ilm." Tidak diperbolehkan mengambil ucapan orang faqih walaupun tingkatannya sampai puncak walaupun tingkatannya sampai puncak ilmu fikihnya dan ilmunya. Barakallahu fikum. Mahma balagha min al-fiqh, walaupun orang tersebut sampai puncak fikihnya dan juga ilmunya. Tidak boleh kita mengambil ucapan seorang faqih kecuali apa? Illa idza kana mabniyan 'ala dalilin sahih, kata beliau. Kecuali apabila ucapan tersebut dibangun di atas dalil yang benar. Amma in kana, adapun kalau seandainya ucapan tersebut barakallahu fikum mukhalifan lid-dalil, menyelisih daripada ad-dalil, fala yu'khad bih, maka jangan sekali-kali diambil ucapan tersebut. Li'annahu la qaula li ahadin, dikarenakan tidak ada ucapan yang dianggap untuk seorang pun ma'aqadir Rasul, bersamaan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hati-hati barakallahu fikum, hati-hati. Berikutnya kata beliau di sini, wa hadha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani. Barakallahu fikum, Al-Harrani, Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Beliau wa hadha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wal Imam Ibnu Qayyim, murid beliau. Dan inilah sekarang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim, murid Syekhul Islam, wal Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, kulluhum ya'muruna bihadza. Semuanya mereka itu merintahkan untuk merintahkan pada perkara ini. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ungduru fi aqwalil ulama. Lihatlah kepada ucapan-ucapan para ulama.
Fakhudhu ma qama 'alid dalil, maka ambillah barakallahu fikum ucapan-ucapan tersebut yang sesuai dengan dalil, yang tegak padanya dalil. Wa kalamuhum fi hadza ma'lumun min kutubihim. Dan kalau seandainya dilihat, dicek kembali ucapan-ucapan mereka barakallahu fikum sudah diketahui dalam barakallahu fikum dilihat dari kitab-kitab mereka. Barakallahu fikum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Barakallahu fikum memiliki kitab ini kumpulkan dalam kitab Majmu' Fatawa. Barakallahu fikum. Kalam beliau juga masyhur. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan atau Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah. Barakallahu fikum. Banyak sekali. Dan mereka semuanya menyeru kepada apa? Tidak menyeru kepada taklid, tidak menyeru kepada membabi buta, tidak menyeru kepada ta'assub fanatik, tidak, tapi menyeru, mengajak semuanya kaum muslimin secara umum dan ahlus sunnah wal jamaah secara khusus untuk bersandarkan, untuk berpegang teguh dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Hati-hati, man taraka dalil dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang meninggalkan dalil, niscaya dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Naam. Berikutnya, hadza huwa madhhabu ahli sunnah wal jamaah. Inilah madhab ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kita ini bukan bermadhab Hambali, bukan. Syafi'i juga bukan. Maliki juga bukan, Hanafi juga bukan, tapi kita madhab kita adalah ahlus sunnah wal jamaah, senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan senantiasa bersatu, berjamaah di atas Al-Quran was Sunnah bifahmi salafil ummah. Barakallahu fikum. Ahlus sunnah wal jamaah. Naam. La ta'assuba, tidak ada yang namanya fanatik, lakin laisa ma'na hadza, akan tetapi bukan maknanya perkara ini an-narfudha al-madzahib wa natrukaha, bukan maknanya kita langsung menolak madhab-madhab tersebut dan meninggalkannya, tidak. Bal nastafida minal madzahib, bahkan kita mengambil dari apa? Mengambil faedah dari madhab-madhab tersebut. Terkadang kita ambil faedah dari madhabnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Abu Hanifah, wa min fiqhil a'immah, dan juga kita mengambil dari fikihnya para a'immah. Li'annahu sarwatun 'azimatun, dikarenakan barakallahu fikum mereka adalah apa? Merupakan jerih payah yang sangat besar. Lakin nutabi'ud dalil, tapi kita hanya mengikuti dalil, tapi yang diikuti oleh kita adalah ad-dalil. Man kana ma'ud dalilun akhadna biqaulih, selama bersama para a'immah tersebut dalil, maka kita ambil ucapannya. Hadza huwal wajib, ini yang wajib. Jadi ingat ya, jangan semata-mata kita fanatik ta'assub dengan gurunya, syekhnya, ustadznya. Sehingga apa? Ustadznya keliru tetap dibela, jangan. Al-haqqu haqqun, yang namanya kebenaran itu adalah kebenaran. Al-haqqu haqqun wa in qalla adaduhum, wa in qalla adaduha, atau wa in qalla adaduh. Yang namanya kebenaran itu benar walaupun sedikit jumlahnya. Barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum. Berikutnya, wa man la ya'rifu dalil yas'al ahlul ilm. Ini yang wajib bagi kaum muslimin secara umum dan ahlus sunnah secara khusus. Barakallahu fikum, terutama para talabatul ilm. Apabila tidak mengetahui dalil, yas'al ahlul ilmi, hendaknya dia bertanya kepada ahlul ilm. Jangan diam. Jangan diam. Barakallahu fikum. Jangan merasa malu, sungkan, jangan. Kecuali sungkan yang maknanya positif, yaitu sungguh mengharapkan. Dalam artian sungguh mengharapkan ilmu tidak masalah. Sungkan terhadap ilmu tapi sungguh mengharapkan ilmu. Bukan sungkan yang maknanya negatif dalam artian malu terhadap ilmu. Tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Innallaha la yastahyi 'anil haqq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merasa malu dari kebenaran. Jadi kebenaran ilmu jangan kita merasa malu. Barakallahu fikum. Harus merasa tegar dan ingin tahu. Barakallahu fikum, ilmu yang kita miliki itu baru sedikit. Barakallahu fikum, walaupun mungkin kita lihat ada yang belajar, ada yang mengajar, ada murid, ada guru, ada ustadz, ada syekh, tapi ilmu makhluk Allah Subhanahu wa taala itu walaupun sedalam apapun, sebanyak apapun itu masih sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberi ilmu melainkan sedikit. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan di atasnya orang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu lagi. Barakallahu fikum. Sehingga Allah taala menuntun agar kita senantiasa berdoa, Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbku, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Tambahkanlah kepadaku ilmu. Barakallahu fikum. Berikutnya, kata beliau, wa man la ya'rifud dalil, barang siapa yang tidak mengetahui dalil, yas'al ahlul ilm. Hendaknya dia bertanya kepada ahlul ilm. Qala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian semuanya kepada ahlu dzikr, itu ahlul ilm, jika kalian benar-benar tidak mengetahuinya. Barakallahu fikum. Jadi ingat-ingat, pertanyaan yang diajukan kepada para asatidzah, kepada para masyayikh, barakallahu fikum, usahakan pertanyaan yang memang itu
pertanyaan yang untuk diambil faedahnya barakallahu fikum, bukan untuk pertanyaan untuk mengadu domba, barakallahu fikum, atau untuk namimah atau untuk menghibai dan semisalnya, bukan barakallahu fikum, tapi apa? Dalam rangka untuk istifadah, mengambil sebuah faedah barakallahu fikum wa hafizakumullahu jami'an. Naam. Kata beliau, li'annaka turidu bara'atad dhimmah, dikarenakan kamu hendak atau ingin berlepas diri dari tanggungan. Naam. Fa idza kunta ta'rif, apabila engkau telah mengetahui, falhamdulillah. Apabila engkau telah mengetahui, alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Khudh bid dalil, tapi ambillah dengan dalil. Wa idza kunta la ta'rif, namun apabila engkau tidak tahu, fa innaka tas'alu ahlul ilm, maka sesungguhnya wajib atas dirimu untuk bertanya kepada ahlul ilm. Hadza huwal wajib, inilah perkara yang wajib. Na'am, barakallahu fikum wa hafizakumullahu jami'an. Na'am. Berikutnya, al-qismus tsani, pembagian yang kedua, barakallahu fikum. Nah, pembagian kedua berkaitan masalah apa? Masalah ijtihad. Nah, ijtihad berkaitan masalah fikih yang kedua ini. Adapun barakallahu fikum, ijtihad yang pertama adalah apa? Adalah ijtihad yang memang apa? Memang nampak padanya dalil. Dalam artian ada dua perselisihan, dua pendapat, tapi yang satunya bersama dalil, yang satunya tidak ada dalilnya. Maka kita wajib mengambil yang ada dalil, atau kita ambil yang bersama ad-dalil, barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Bahwa sekarang kita bahas yang berikutnya, al-qismus tsani, pembagian yang kedua. Naam, al-qismus tsani min hadza. Pembagian yang kedua dari pembagian ijtihad ini, al-ijtihadul fiqhi, yaitu ijtihad dalam masalah fikih. Malam yadhar fihi dalilun ma'a ahadil qaulain. Tapi barakallahu fikum, ijtihad dalam masalah fikih ini adalah apa? Malam yadhar fihi dalil, yang mana ijtihad tersebut tidak nampak pada dalil bersama salah satu di antara dua ucapan. Ada dua ucapan, barakallahu fikum, dua perselisihan, tapi tidak nampak dalilnya. Bal kilal qaulaini muhtamal, bahkan dua ucapan atau dua pendapat tersebut barakallahu fikum muhtamal, ada kemungkinan ini, kemungkinan itu. Fa hadza la inkara fi masail ijtihad, maka yang seperti ini tidak ada pengingkaran, dalam arti tidak diingkari dalam masalah ijtihad. Madama lam yatarajjah syai'un min haddi dalil, selama tidak ada salah satu atau selama tidak ada sesuatu pun yang menguatkan dari permasalahan tersebut dengan dalil. Fala inkara 'ala man akhadha biqaulin min al-aqwal, maka jangan diingkari, jangan diingkari terhadap orang yang mengambil dengan sebuah ucapan dari ucapan-ucapan yang ada, barakallahu fikum. Misalkan ya, dua-duanya sahih misalkan. Ada yang membaca dengan doa istiftah dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira misalkan. Kemudian ada lagi yang satunya, barakallahu fikum, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ila akhirnya. Itu beda-beda barakallahu fikum, tapi semuanya sahih, sehingga boleh pakai ini, boleh pakai itu, boleh mengambil pendapat yang ini, boleh mengambil pendapat yang itu, barakallahu fikum, seperti itu. Misalkan apa? Barakallahu fikum, misalkan berkaitan masalah doa-doa sujud, bacaannya macam-macam. Ada yang subhana rabbiyal a'la 3 kali, ada juga bacaan yang lain. Barakallahu fikum. Kata beliau di sini, syaritata alla yakuna indahu ta'assubun aw hawa. Syaratnya barakallahu fikum, syaratnya hendaknya tidak ada pada orang tersebut ta'assubun, fanatik, au hawan atau hawa nafsu. Jadi modalnya ketika dia mengambil ucapan tersebut bukan bermodal atau bukan berambisi dikarenakan hawa nafsu atau atau fanatik. Barakallahu fikum. Wa inna ma qasduhu al-haq, tapi yang dia inginkan adalah kebenaran. Lidzalika, oleh karena itu, la yunkirul Hanbali 'ala Syafi'i. Oleh karena itu tidak selayaknya orang yang bermadzhab Hanbali itu mengingkari barakallahu fikum orang yang bermadzhab Syafi'i, wala yunkiru Syafi'i 'alal Maliki. Tidak pula orang yang yang bermadzhab Syafi'i mengingkari orang yang bermadzhab Maliki. Wal a'immah al-arba'ah, dan para a'immah al-arba'ah, 4 imam tersebut, wa atba'uhum, dan pengikut mereka, ikhwatun 'ala madariz zaman, mereka masih bersaudara. Barakallahu fikum. Innamal mu'minuna ikhwah, hanya kaum mukminin semuanya adalah ikhwah, adalah bersaudara. Walillahil hamdu, dan hanya milik Allah lah segala pujian. Ma waqa'a bainahum adawatun, tidak terjadi antara mereka permusuhan-permusuhan. Wala waqa'a bainahum jazarat, hazazatun, tidak pula terjadi pada mereka kerenggangan dalam bersaudara. Wa in waqa'a syai'un min dzalik wa in fa inna ma huwa min ba'dil muta'assibah. Dan kalau seandainya muncul atau terjadi sesuatu dari perkara-perkara tersebut, biasanya muncul dari sebagian orang yang muta'assibah, ta'assub, fanatik dengan Imam Syafi'i, akhirnya menjelek-jelekkan
ya, orang yang bermadzhab Hambali misalkan seperti itu. Tapi kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah barakallahu fikum, alhamdulillah tidak ta'assub dengan madhabi barakallahu fikum. Kita tidak ta'assub dengan madhab Hambali, Maliki, Syafi'i atau Hanafi, tapi kita adalah mutamassikun. Kita adalah orang-orang yang mutamassikun walhamdulillah, orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Kata beliau sini, wa in waqa'a syai'un min dzalika fa innama huwa min ba'dil muta'assibah. Perhatikan, kalau seandainya terjadi permusuhan di antara para pengikut mazhab tersebut, itu karena muncul dari sebagian orang yang muta'assibah, orang yang fanatik. Alladzina la ibrata bihim, yang mereka itu enggak dianggap sudah. Lakin jumhur ashabil madzhab arba'ah, namun mayoritas para pengikut mazhab yang 4, walhamdulillah laisa bainahum ada'un wala tafarruqun. Tidak ada di antara mereka permusuhan, tidak pula perpecahan, wala hazazatun, tidak pula kerenggangan-kerenggangan, yatazawwajuna, bahkan mereka saling menikahkan, wa yusalli ba'duhum khalfa ba'd, dan sebagian mereka pun salat di belakang sebagian yang lainnya, wa yusallimu ba'duhum ala ba'd, dan sebagian mereka pun mengucapkan salam terhadap sebagian yang lainnya, wa yata'akhawun, dan mereka saling bersaudara, ma'anna indahum ikhtilafan fi ba'dil masail ijtihadiyah al-muhtamalah. Bersamaan bahwasanya di sisi mereka ada perselisihan pada sebagian permasalahan ijtihadiyah yang masih ada kemungkinan barakallahu fikum benarnya kemungkinan ini dan itu barakallahu fikum. Allati lam yadhhar rujhanu ba'daha ala ba'd, yang belum nampak barakallahu fikum, belum nampak kuatnya sebagian pendapatnya, sebagian ijtihadnya atau sebagian yang lainnya. Sama-sama kuatnya misalkan, belum nampak mana yang kuat, kemudian sama-sama muhtamal. Wa min huna, dan dari sinilah qalu al-kalimat al-masyhurah, maka dari sinilah mereka mengatakan sebuah ucapan yang sudah masyhur terkenal, la inkara fi masalah ijtihad, tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihad. Tapi ingat ya, ucapan seperti ini tidak kita bawa bahasa secara mutlak, dalam artian permasalahan ijtihad itu ada dua jenis, ijtihad yang keliru dan ijtihad yang benar. Maka yang wajib bagi kita adalah ketika ada permasalahan ijtihad, kita memilih ijtihad yang benar. Barakallahu fikum, jangan memilih ijtihad yang keliru. Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran. Apabila seorang hakim, seorang alim berijtihad kemudian benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala ijtihadnya dan pahala mencocoki kebenarannya. Wa idza ijtahada al-hakim aw al-alim fa akhta'a falahu ajrun wahid, dan apabila seorang hakim, orang alim berijtihad kemudian keliru, maka dia mendapatkan satu pahala. Tapi ingat, jangan memilih keringanan para ulama yang tidak bersumber dalil. Pilihlah yang ada dalilnya. Barakallahu fikum, seperti itu. Adapun permasalahan ijtihadiyah yang tidak nampak dalilnya, dalam artian masih ada ihtimal ini dan itu, maka jangan diingkari kalau seandainya ada yang mengamalkan. Karena terkadang terkadang seperti itu. Terkadang seperti itu keadaannya. Barakallahu fikum, dalam artian misalkan dalam sebuah doa istiftah ada yang mengucapkan Allahu akbar kabira, ada juga yang menggunakan Allahumma ba'id baini. Silakan, dua-duanya boleh. Al-amr wasi'. Barakallahu fikum. Kata beliau, fa idza kana ahlu baladin ala qaulin min hadhil aqwal al-izdiyadiyah. Kata beliau, apabila sebuah negeri atau penduduk negeri berada di atas sebuah ucapan dari ucapan-ucapan yang merupakan itu ucapan ijtihadiyah, allati lam yadhhar ma yukhalifuha, yang mana ucapan tersebut tidak nampak padanya atau tidak nampak sesuatu yang menyelisihinya, wala ma yu'ariduha, tidak pula sesuatu yang menentangnya, mustami'ina ala ra'yin min hadil ara' al-fiqhiyah, mereka semuanya bersatu berkumpul di atas pemikiran dari pemikiran fikih ini, fala yasuhu, maka tidak diperbolehkan li ahadin, untuk seorang pun, an yufarriqa hadzal istima', untuk memecah belahkan atau mencerai-beraikan perkumpulan atau persatuan ini. Bal yanbaghi al-wifaq wa adamul ikhtilaf, bahkan yang layak adalah bersatu. Barakallahu fikum, bersatu padu dan tidak adanya perselisihan di situ. Barakallahu fikum. Ingat ya. Ini semuanya ketika tidak nampak dalilnya. Tapi kalau seandainya nampak dalil dari dua perselisihan atau perkara ijtihadiyah, maka kita harus kembali kepada ad-dalil. Man taraka ad-dalil dhalla an sawa'is sabil. Padang siapa yang meninggalkan dalil, niscaya dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Wallahu a'lam shawab. Semoga permasalahan yang kedua ini yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan secara panjang lebar ini bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillah kita selesaikan. Sudah kita selesaikan permasalahan yang kedua. Untuk berikutnya insyaallah kita akan memasuki pada permasalahan yang ketiga biidznillah jalla wa ala, yaitu berkaitan masalah barakallahu fikum
wajibnya kita taat kepada para pemimpin muslim, barakallahu fikum, dan tidak boleh kita memberontak, kudeta, revolusi dan semisalnya yang itu merupakan unsur atau merupakan bagian daripada pemikiran-pemikiran atau ajaran-ajaran khawarij. Na'udzubillahi kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, yaitu orang-orang khawarij. Na'udzubillah. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat dan juga berfaedah serta bisa dipahami serta dimengerti dan juga diamalkan semuanya. Bi'idznillah jalla wa ala, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.